Halo semua, this is my very first time budget planner. Jadi aku bakalan review tentang budget planner aku yang pertama di September 2020, yaitu bulan lalu. BTW sekarang tanggal 1 Oktober. Terus ini aku bikin budget planner dengan gaji 3 juta, aku bagi jadi 4 pos. Untuk pos living, fixed cost, living variable cost, playing sama saving. Living fixed cost, pengeluaran wajib bulanan dengan nominal yang sama yang pasti aku keluarin. Contohnya bayar kosan, kasih orang tua sama nabung di kantor. Totalnya 1,6 juta. Variable cost itu pengeluaran bulanan yang pasti dikeluarin tiap bulan tapi jumlahnya itu berbeda-beda. Contohnya kayak uang makan, transportasi, terus grocery, paket data, dan kalau aku sih totalnya 830.000. Next ada playing itu budget buat aku me time lah, untuk diriku sendiri, kayak belanja apa gitu. Terus juga ada lain-lain, itu kayak kondangan mungkin ya, dan aku budget cuma 200.000 aja. Terus ada saving itu terakhir dari jumlah gaji dikurangi fixed cost, dikurangi variable cost, dikurangi playing. Dari budget planning ini, estimasi atau planningku atau ekspektasiku, aku bisa ngumpulin 370.000 dari sisa aku gajian bulan September ini. Bisa nggak ya? Untuk selanjutnya, aku bikin budget tracker, itu kayak buku bank gitulah, kayak catatan pengeluaran, catatan pemasukan gitu loh, Rek. Di sini aku tulis saldo awal berapa, tapi di sensor ya. Itu kenapa tanggalnya aku tulis 31 Agustus, yaitu bulan lalu, karena aku gajiannya itu pasti di akhir bulan. Jadi 31 Agustus aku gajian, untuk selanjutnya aku gunakan untuk kehidupan di September 2020 kayak gitu, Rek. Jadi aku gajian itu akhir bulan. Terus tanggal 31 Agustus ini aku dapat gaji 3 juta. Terus aku ada tarikan ATM 200.000. Aku juga lupa buat apa, karena aku nggak terlalu rinci sama budget planner aku yang pertama ini. Terus aku kasih orang tua, terus beli Shopee, terus ada pulsa adik, terus ada bayar kosan sama jajan, terus beli kipas angin karena kipas anginnya rusak. Terus ini isiin Shopee Pay-nya temenku karena dia lagi nggak punya saldo gitu kan, kayak dia utang gitu loh. Terus isiin Shopee Pay-nya temen untuk aku amplopin temenku yang lain nikah, karena aku kan nggak bisa datang, jadi aku isiin aja itu temenku Shopee Pay buat nitip lah. Terus nabung di kantor 200.000 sama makan 100.000, untuk top up GoPay 51.000. Terus temanku juga minta tolong di check outin belanjaannya di Shopee, jadi dia kayak utang gitu loh. Terus ada uang masuk, itu teman-temanku yang bayar utang itu. Terus ada beli kado nikah buat temen, ada amplopan juga buat kondangan. Terus beli pulsa 50.000, terus buat makan beli galon 100.000. Dan pengeluaran terakhir itu ada di tanggal 28, 2 hari sebelum gajian, untuk makan belanja sehari-hari 100.000 aja. Terus di bawahnya aku kasih plus jumlah pemasukan minus jumlah pengeluaran sama saldo akhir. Totalnya yaitu kalian bisa lihat sendiri ya. Terus savingnya, ternyata aku cuma saving 197.000. Itu pun ada temenku yang bayar utang kan, jadi ini gak sesuai sama mutasi bank aku. Yang sesuai dengan mutasi bank aku, kalau pendapatan dikurangi pengeluaran itu cuma 115.000. Aku cuma saving 115.000 di bulan September ini, karena ada yang over budget itu. Yang over budget itu kondangan. Aku nggak tahu kalau bulan ini temenku banyak yang nikah. Terus juga beli kipas angin. Harusnya itu aku punya budget untuk emergency fund ya. Jadi kalau aku ada apa-apa itu pasti aku harus mengambil uang dari emergency fund itu. Nggak boleh mengambil uang dari tabungan. Dan untuk bulan selanjutnya sih aku kasih emergency fund sih.
cuma 115.000 rek, ya ampun. Tapi gak apa-apa karena di awal bulan kan aku udah nabung 200.000. Itu penting banget sih nabung di awal bulan emang. Step selanjutnya aku bikin saving jar. Jadi ini tempat untuk aku menabung tapi dalam bentuk gambar. Kalau yang sebelah kiri itu aku isi warna biru. Itu tabunganku di koperasi kantor. Kan aku ini baru 3 bulanan yo. Jadi aku masuk itu bulan Juli di kantor yang baru ini, dan aku bisa saving dari Juli sampai September itu 700.000. Jadi Juli sama Agustus itu udah 500.000, terus September itu 200.000. Itu aku kasih Oktober. Aku tadi udah nabung 300.000 tanggal 1 Oktober, dan itu saldonya udah 1 juta rupiah dalam tempo 4 bulan. Terus yang kanan warna kuning aku kasih keterangan sisa gaji per bulan. Jadi itu aku bakalan nulis sisa gaji aku per bulan, dan ternyata cuma 115.000. Itu yang sesuai mutasi rekening ya. Karena kan ada beberapa temenku yang bayar utang. Jadi ini sih kalau saving jar ini aku buat kayak mutasi rekening aja sih. Jadi saving jar ini bikin semangat aku untuk nabung lagi, karena kan jumlahnya itu semakin hari semakin naik ya, bukan semakin hari semakin turun. Kayak 4 bulan dalam waktu Juli, Agustus, September, Oktober aja aku udah bisa ngumpulin 1 juta. Mungkin bagi kalian 1 juta itu kecil ya, tapi bagiku sih besar, dan aku bersyukur karena pada masa pandemi kayak gini masih dapat pekerjaan yang baik, terus juga masih dikasih kesempatan buat bernafas, buat sehat gitu rek. Dan karena di luar sana juga banyak yang sakit, terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya. Jadi berapapun uang yang kalian dapatkan, berapapun uang yang bisa kalian tabung, kalian harus bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segitu aja rek kira-kira review dari my very first time budget planner aku di September 2020. Semoga bermanfaat, dan kalian gak boleh sampai di sini aja ya. Kalian juga harus action, bikin budget planner ala kalian sendiri. Semoga terinspirasi ya rek. Terus budget planner ini banyak banget sih manfaatnya. Aku juga bisa tahu uangku itu sebenarnya lari kemana aja selama ini. Jadi aku bisa mengevaluasi keuanganku sendiri, dan keuangan itu tertata gitu rek. Aku nggak mau jadi bodoh lagi yang nggak tahu kemana harinya uangku. So thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya rek. Share video ini ke teman kalian, semoga bermanfaat. See you on the next video. Thank you.